Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena ada hubungan yang puasa atau di bulan Ramadan dan Ustaz, ini sudah sering kita tanyakan mengenai kalau habis sholat tarawih itu kan ada sholat witir. Ya. Dan kalau sudah sholat witir, kalau kita malam tahajud apa perlu witir lagi? Ya. Jadi ada Nabi bersabda, la witroni fil lail. Tidak ada witir tidak ada dua witir dalam satu malam. Jadi kalau kita sudah witir masih ingin sholat lagi ya genap, dua dan seterusnya. Ya. Jadi ikuti witir sampai tuntas imam. Nah, nanti kalau mau nambah nggak usah witir. Yang penting tidak ada dua witir dalam satu malam. Dan witir tidak identik dengan penutup sholat malam. Boleh witir di awal kemudian sholat malamnya di belakang. Ya, karena sholat witir sudah dimulai sejak setelah Isya. Nah, Abu Bakar sering sholat witir setelah Isya, sedangkan Umar sering mengakhirkan witirnya. Jadi pokoknya tidak ada dua witir dalam satu malam. Tapi kalau sudah sholat tarawih di awal malam, ikut di masjid dengan imam sampai selesai, variasikan dengan amal yang lain, misalnya ngaji, ya, menghatam Al-Quran, menghafal doa-doa, ya, menghafal juz amma, variasikan dengan ibadah yang lain. Ya, sholatnya sudah, mungkin nambah hanya 2 atau 4 rakaat saja. Setelah itu variasikan, karena sepertiga malam akhir itu waktu yang baik untuk berdoa, untuk istighfar, untuk memohon sesuatu kepada Allah di samping kita makan sahur. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perlu warahmatullahi saya tanya Ustaz, di lingkungan ini kadang-kadang untuk azannya itu berbeda kadang-kadang. Kita kalau memulai suatu puasa yang mengakhirkan daripada suatu kaitan dengan masalah kaitan dengan mulai puasa, berarti kita mengakhiri daripada suatu untuk kaitan dengan masalah sahur. Kira-kira kita ambil yang awal atau kita mendengar azan yang terakhir? Satu. Terus keduanya terkait dengan beberapa satu kegiatan yang menyangkut dengan puasa itu. Misalkan kita dalam satu bepergian, kita berangkat dari sini sebelum katakan kita mulai pagi, begitu langsung kita ke Indonesia bagian timur, kita kadang-kadang puasanya berbukanya lebih awal. Kira-kira seperti ini kita diperbolehkan mengikuti berbuka di tempat yang kita kunjungi itu, misalkan kita ke Indonesia bagian tengah kan 1 jam lebih awal. Nah, kita di akhir ini kira-kira bagaimana sikap kita? Saya kira gitu Ustaz. Ya, memang ada dua versi masuknya waktu subuh ya. Versi Kementerian Agama minus 20 derajat dengan versi Tarjih Muhammadiyah mundur 8 menit. Bagaimana kita mengawali puasa? Pilih yang versi Kemenak atau Muhammadiyah, silakan mana yang diyakini. Ya, mana yang diyakini. Kalau meyakini yang Kemenak berarti nggak boleh makan setelah azan yang awal itu. Ya, kalau meyakini yang Tarjih, karena dalam penelitian Majelis Tarjih itu masih terlalu gelap sesuai hadis-hadis Rasulullah, maka silakan boleh makan, tapi gunakan saja, hemat saya hanya selisih 8 menit, gunakan untuk bersih-bersih, persiapan ke masjid, makannya sudah selesai, sehingga tidak ada keraguan. Ya, jadi silakan milih yang mana saja, yang penting jangan makan pas azan itu. Pas azan yang kedua maksudnya. Kalau azan yang pertama karena masih ada mundur 8 menit untuk versi Tarjih, bagi yang meyakini masih boleh makan, bagi tidak meyakini ya nggak boleh makan,
sudah siap-siap ke masjid, ya. Tapi karena selisihnya hanya 8 menit, kadang-kadang azan di masjid ini selesai azan 3 menit setelah itu sudah azan di masjid yang menggunakan versi Tarjih Muhammadiyah. Jadi nggak terlalu jeda yang panjang. Itu sudah jalan tengah. Karena ada yang mengusulkan dalam musyawarah tarjih, munas tarjih di Gresik waktu itu lebih panjang lagi mundurnya, tapi dipilih yang pendapat yang tengah, sehingga mundurnya hanya 8 menit. Tidak ada masalah, ya. Yang penting kita harus tahu supaya orang tidak ragu-ragu mau milih yang mana, ya. Hemat saya, kalau masih ragu, sisa 8 menit itu jangan pakai makan, pakai bersiap-siap ke masjid. Jadi kalau bangunnya agak terlambat, kok dari azan pertama sisa 2 menit, ya berarti pakai yang mundur 8 menit. Ya. Ya, karena sama-sama ijtihad, hasil ijtihad, ya. Dan kemudian agama sudah lama dulu belum ada perubahan. Nah, yang versi tarjih ini sudah ada penelitian terbaru sehingga memutuskan mundur 8 menit. Itu hanya terjadi pada subuh, tidak terjadi pada maghrib. Jadi jangan mundur buka puasanya. Buka puasanya itu saya yakin sudah terlatih on time, ya. Kalau mengakhirkan sahur ini agak-agak perlu banyak diceramain. Kalau buka puasa on time terus, ya. Yang kedua, kalau kita mau berbuka, ya berbuka sesuai waktu di mana kita berada. Walaupun kita orang Aceh misalnya, kok pas pada saat itu sedang ada safar ke Papua, ya nggak apa-apa buka sesuai waktu Papua, karena kita sudah berada di Papua. Hanya jangan direkayasa. Nah, biar lebih awal puasanya saya tak terbang ke Papua. Nggak boleh direkayasa untuk sekedar buka puasa. Malah banyak ruginya, buang-buang duit untuk tiket pesawat kan. Ya, tapi kalau memang pas ada kepentingan, nah mungkin silaturahim keluarga atau kegiatan lain, nah kita berbuka sesuai waktu di saat dimana kita berada. Walaupun kita sebelumnya puasanya lebih belakangan, ya. Nah, berbukanya lebih awal karena kita mengikuti waktu di mana kita berada. Allahu a'lam. Masih ada? Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam melaksanakan peribadatan untuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ini mungkin ada 2 versi, artinya untuk malamnya, untuk Lailatul Qadar itu satu iktikaf atau dengan qiyamul lail. Nah, ini barangkali dasarnya atau Nabi melakukan seperti apa? Gitu, Ustaz. Terima kasih. Ya, memang 10 hari terakhir Ramadan ini khusus, ya. Karena Nabi perintahkan mencari malam Lailatul Qadar. Tapi Nabi tidak tetapkan kepastian malamnya malam keberapa. Nabi hanya memberi sinyalemen malam-malam ganjil, ya. Tetapi karena yang kita sembah baik di malam ganjil maupun malam genap Allah, ya terus saja tingkatkan selama 10 hari terakhir itu, ya. Apa yang kita lakukan, bisa qiyamul lail, bisa ngaji, pokoknya kita terbangun pada saat itu dan melakukan ketaatan-ketaatan. Bisa pas sedang sholat, bisa pas sedang ngaji, pas sedang berdoa. Yang penting hindari pas sedang maksiat, ya. Jadi usahakan pas sedang taat di malam-malam ganjil. Tidur juga boleh karena kita butuh tidur. Jangan kita biarkan tubuh kita malah tambah sakit, ya. Ada tidurnya, ada ibadahnya. Ada ketaatan baca Quran, ketaatan sholat, ketaatan beristighfar, beriktikaf, ya, dan seterusnya. Jadi kenapa diperintahkan iktikaf? Karena dalam rangka mendapatkan malam kemuliaan itu, malam turunnya Al-Quran. Cuman kita tidak bisa memastikan diri kita ini dapat atau tidak.
Yang penting hikmahnya kita menjalankan apa yang Nabi perintahkan, kemudian kita tambah baik lagi setelah Ramadan. Ya, karena nggak ada tandanya. Kalau seandainya ada tandanya dapat, katakanlah donat misalnya, wah ini dapat Lailatul Qadar, bisa diketahui mana yang dapat, mana yang tidak dapat. Tandanya tidak begitu kentara. Ya. Jadi kita terus saja meyakini apa yang Nabi katakan itu, bahwa ada malam Lailatul Qadar meskipun Al-Quran sudah terhenti turunnya. Ya, jadi tetap ada malam Lailatul Qadarnya. Lailatul Qadar itu kan saat Allah menentukan kebaikan setahun. Selama 1 tahun ini yang Allah tetapkan untuk si hamba ini A, B, C, D dan seterusnya. Makanya disebut Lailatul Qadar, penentuan, malam penentuan untuk apa yang akan diperoleh seseorang dalam setahun ke depan. Jadi bisa divariasikan amalnya. Sholat Qiyamul Lail bagian dari i'tikaf. I'tikaf itu bukan duduk. I'tikaf itu pokoknya berada di masjid, apakah itu sholat, apakah itu zikir, apakah itu baca Quran, apakah itu membaca buku-buku agama, itu semua masuk dalam i'tikaf. Jadi kalau sudah berada di masjid dengan niat i'tikaf, maka sholat pun menjadi bagian dari i'tikaf. Ya. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam. I'tikaf itu ada yang 1 hari atau 10 hari itu betul di masjid, atau ada yang kita ngambilnya misalnya dari jam 1. Ya, idealnya 10 hari full terus menerus. Nah, ini memungkinkan bagi orang yang sudah purna ya. Bapak-bapak yang sudah purna ini memungkinkan. Bagi yang muda-muda kan masih harus beraktivitas, ada tanggung jawab sosial yang dia harus selesaikan, bahkan mungkin tanggung jawab pemerintah karena dia sebagai PNS dan seterusnya. Maka dia pilih waktu luangnya, malam mungkin dia bisa. Nah, kalau yang sudah purna siang pun bisa karena sudah tidak terikat pekerjaan apapun. Nah, itu lebih banyak berada di masjid. Kalau tidak keluar masjid, bagus 10 hari. Makanannya diantar oleh keluarganya, keluar hanya untuk mandi, untuk bersih-bersih, buang air dan seterusnya, nanti masuk lagi. Itu lebih baik juga. Ya, kalau diprogramkan oleh takmir, oleh masjid, itu lebih baik juga, supaya tidak sendiri-sendiri. Diprogramkan itu kan untuk nanti ini ngaji kelompok misalnya, boleh diprogramkan. Yang penting tidak keluar dari masjid selama 10 hari full. Nanti keluarnya ketika akan jelang sholat id ya. Kalau mampu dan tidak terikat tanggung jawab yang lain, ya monggo, karena Nabi melakukannya. Bahkan di akhir hayatnya Nabi melakukan 20 hari ya. Tapi kalau tidak mampu, jangan sama sekali tidak ada i'tikaf. Yang disebut i'tikaf itu walaupun sebentar sudah termasuk i'tikaf. Misalnya tidak akan pulang dari zuhur sampai asar, itu juga sudah termasuk i'tikaf. Atau dari asar sampai buka puasa, itu sudah termasuk i'tikaf, karena masjid menyediakan buka puasa sehingga tidak pulang misalnya. Baru pulang untuk makan bersama keluarga, maghribnya nanti isya kembali lagi i'tikaf sampai jam 10 misalnya, enggak apa-apa. Jadi ada i'tikaf yang full 10 hari, ada yang durasi-durasi tertentu.